Assalamualaikum, halo pemirsa KSTV. Berjumpa kembali bersama saya Firman di podcast KSTV Ruang Publik. Baik, pagi ini senang banget karena saya bertemu dengan artis multi talenta lagi, Mas Tigor Ortodan. Selamat pagi Mas Tigor. Iya, selamat pagi Mas. Oke, seorang makeup artis, seorang dancer juga, singer, plus seorang anak indigo. Wah, lengkap Mas ya jabatannya. Oke Mas Tigor, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, pemirsa KSTV, kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman Mas Tigor Ortodan yang terpapar virus corona. Nah, itu gimana Mas awalnya Mas Tigor terkontaminasi virus corona? Awalnya gejalanya ada beberapa kayak pusing, terus flu, demam, panas suhu saya 39,3. Wow, sampai 39? Iya, 39,3. Tinggi banget Mas. Iya, seluruh badan rasanya ini ngilu, nyeri, Oh, diare, mual. lengkap banget Mas ini ya Lengkap banget. gejalanya. Terus Mas Tigor setelah merasakan demam 39 itu mau swab dulu antigen atau PCR? Saya langsung swab Ha-ha. seluruh rumah swab dan ternyata positif. Positif. Swab antigen atau PCR? Antigen. 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 Ke klinik atau ke laboratorium? Ke salah satu rumah sakit Kota Kediri. Oke. Iya. Ternyata serumah positif semua. Positif semua. Di rumah ada siapa aja Mas? Mas Tigor, Saya, ibu, bapak. ibu, bapak. Iya. Nah, bapak ibu gimana Mas? Ada gejala yang sama atau gimana? Kalau saya awalnya dari gejala. Gejala saya muncul di hari kedua setelah saya dinyatakan positif. Jadi sehat, kita tidak ada keluhan apa-apa. Oke. Ibu pertamanya ini kayak batuk. Ibu batuk. Batuk, demam. Wah, ini saya mikirnya macam-macam. Udahlah daripada nanti penanganannya terlambat, Oh. langsung saja saya cek kan. Ternyata semua positif. Untungnya saturasi oksigennya masih stabil. Aman ya? 98, 96. Oke. 96, 98 gitu. Ibu mengalami gejala yang sama, pusing? Sama pusing. Dan corona itu ndak enak banget. Jadi buat semuanya yang tidak mempercayai corona, kalau bisa jangan, karena corona benar-benar ada. Karena ini nyata ya, Mas Nyata. Tigor ternyata yang positif serumah, ada Satu bapak rumah. sama ibunya. Bapak ibu saya. Apakah Mas Tigor isolasi mandiri atau Mas Tigor ke rumah sakit? Kalau ibu dirawat di rumah sakit, kalau saya sama bapak dirawat di rumah karena seluruh rumah sakit Kota Kediri saat itu full banget. Full ya, rumah sakit Full Kota banget, Kediri. iya. Untungnya ibu masih dapat rumah sakit Masih ya. dapat. Oke, dirawat berapa hari ibunya Mas Tigor? Kalau ibu 10 hari. 10 hari ya. hari. Baik. Berarti 10 hari Mas Tigor sama Bapak nggak bisa lihat Ibu ya. Nggak Jadi bisa. harus Ibu dibiarin di rumah sakit Iya. sama petugas rumah sakit. Iya. Mas Tigor sama Bapak isolasi mandiri di rumah. Iya, isolasi mandiri di rumah. Terus saya gini, berpesan kepada seluruh masyarakat mungkin yang selama ini di luar berkewar-kewar, banyak yang mengatakan sakit dikit di COVID-kan, sakit dikit di COVID-kan. Nah, perlu saya garis bawahi. Saya melakukan antigen itu di rumah sakit untuk ibu. Iya. Saya dan bapak melakukan antigennya di luar rumah sakit. Baik. Nah, saya tidak percaya, masa sih saya positif? Nah, akhirnya saya antigen lagi di rumah sakit, ternyata saya juga positif. Positif Jadi, juga ya. kalau ada orang mengatakan sakit dikit di COVID kan, jawabannya tidak, karena di situ ada bukti akurat. Saya menunggu di situ, jadi saya tidak keluar. Hasilnya ini saya strep merah 2. Iya. Dan itu baik. benar-benar positif. Oke. Mas Tigor selama isolasi mandiri di rumah itu mengkonsumsi apa? Obat-obatan atau atau makanan? Obat-obatan jelas kayak vitamin D, terus vitamin C. Intinya ada beberapa obat COVID yang memang harus saya konsumsi waktu itu. Buah-buahan juga. Terus berjemur setiap jam 8 sampai jam 10 pagi. Baik. Bapak gimana Mas kalau kondisinya Bapak? Kan isolasi di rumah juga sama Mas Tigor ya? Jadi gini, kalau menurut medis saya tidak paham seperti apa, tapi ini menurut apa yang saya rasakan. Kita ini ibu yang pertama kali mengalami hal itu, gejalanya begitu positif semua. Setelah cek positif, saya hari kedua baru merasakan gejalanya. Setelah itu baru bapak. Jadi tidak serentak dikatakan positif semuanya merasakan gejalanya, tidak. Kita OTG, orang tanpa gejala. Baik. Pusingnya gimana Mas? Kayak keliling gitu atau?
Pusingnya bukan keliling, kayak nyeri di kepala. Nyeri di kepala ya. Terutama di bagian belakang. Bagian Terus belakang. mata ini kayak merah. Mata ini kayak pedes gitu. Pedes ya. Mas Tigor sempat khawatir nggak sih atau panik yang berlebihan ketika dinyatakan positif? Saya pertama panik, tapi saya kembalikan lagi ke diri saya. Kalau saya tambah panik, imun saya tambah bermasalah. Oke. Akhirnya saya sembuh lah. Saya optimis untuk sembuh di situ. Baik. Berarti ketika sudah isolasi mandiri 10 hari, Iya. Mas Tigor antigen lagi sudah negatif ya? Sudah negatif. Alhamdulillah. Iya. Oke Mas Tigor, saya mau mencermati gimana tangga-tangga, tahu nggak tetangga atau Tahu, teman-teman. semua tahu. Nah biasanya non sewu ya, lambene tonggone koncone biasanya non sewu kalau Iya. ada tetangganya yang COVID itu digembor-gemborkan atau mungkin dikucilkan. Mas Tigor merasakan itu enggak? Merasakan dan itu digemburkan. Wah, Tetapi ketika Iya. digemburkan ini tambah saya senang. Tambah senang Karena malah ya? apa? Oke. Orang daerah saya ini lebih hati-hati dan lebih waspada. Saat itu juga tidak ada orang yang berani keluar rumah. berarti Satgas COVID-nya desa mengumumkan bahwa Mas Tigor dan sekeluarga terkontaminasi COVID-19 positif. COVID-19 positif. Akhirnya semua tetangga-tetangganya tahu, Iya. akhirnya menjauhi keluarga Mas Tigor. Enggak, karena saya tidak keluar. Tidak keluar. Tidak keluar. Berarti Bahkan aman ya. Berarti Mas aman. Tigor isolasi di rumah aja, Di dia rumah tidak saja. keluar, mungkin keluar pas berjemur aja kali ya. Berjemur aja. Saya kan berjemur di lantai 3. Oke. Kebetulan ini tetangga-tetangga ini semua baik-baik. Dari Oh, makanan, dari apapun semua ini dikasih tetangga. Oh, dapat sumbangan makanan Dapat juga Mas sumbangan Tigor ya. makanan. Wah, luar biasa tetangganya Mas Tigor Iya. support banget. Kita harus dari setiap siapapun, misalnya di desanya atau di daerah manapun ada diketahui positif ya. Memang seperti itu. Kita saling bantu. Baik, berarti selama 10 hari ini Mas Tigor memang benar-benar di rumah aja, berjemur aja di Iya. lantai 3 dan tidak keluar rumah ya. Tidak 10 hari itu. Saya dikatakan positif itu tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2 terus 10 hari kan sudah beli keluar. Tapi saya tidak keluar, tetap di rumah terus, tetap di rumah terus gitu. Tes antigen lagi Iya, ternyata udah antigen. negatif, alhamdulillah. Oke Mas Tigor, ketika tahu positif ya, Iya. sementara ibu di rumah sakit. Nah, mengganggu pikiran Mas Tigor nggak sih untuk penyembuhan karena pasti kan tiap hari ketemu ibu, ini nggak ketemu ibu sama sekali gitu. Iya. Gimana caranya mengobati rasa kangen mungkin? Kalau saya memantau dari teman-teman saya, Oh iya, Mas Tigor ada punya yang teman indera real, keenam ya. ada yang teman tidak real. Tapi ada negatifnya juga. Baik. Negatifnya ibu tidak bisa tidur. Oh. Ada beberapa teman yang memang jahil, jadi ibu digoda. Waduh. Karena di sana itu isolasinya sendiri-sendiri di salah satu rumah sakit Iya. itu. Jadi pemirsa, Mas Tigor ini punya indera keenam, dia punya banyak teman-teman makhluk halus ibaratnya ya. Ini teman-teman makhluk halusnya Mas Tigor menemani ibu berarti ya? Menemani Di rumah sakit. Iya. Saya tugaskan ada beberapa. Wow, jadi kayak ada apa ya, perawat dalam dunia magic. Oke Mas Tigor, ini menarik saya. Selama isolasi mandiri 10 hari, Iya. makhluk halusnya ini gimana? Mengganggu atau mensupport Mas Tigor di rumah? Kalau mengganggu ada yang dari luar, tapi kan dia tidak tahu kondisi apa sih. Ini kenapa? Mereka tidak paham. Nggak paham? Taunya ini sakit gitu. Oh, tahunya sakit Tahunya gitu itu ya? sakit. Nah, makhluk halus yang biasanya sering sama Mas Tigor namanya siapa saya lupa. Ada Andika, Andika sama Ajeng. Ajeng. Nah, itu gimana setelah Mas Tigor nggak keluar rumah sama sekali? Mereka protes nggak? Ayo nyapok, nggak metu Dia gitu. tidak protes. Nah, gimana reaksi mereka Mas? Dia tidak protes. Nggak protes? Iya. heeh. Tapi kalau saya di rumah saya tetap pening karena apa? Kan ada konsultasi ini, by phone. Oh, konsultasi telepon ya. Tetap Baik. pening. Ada ibaratnya langganannya Mas Tigor ya, Iya. untuk konsultasi, Iya. Untuk pengetahuan indera keenamnya ya, Iya. untuk bisa meramal biasanya ya. Iya. Oke Mas Tigor, makhluk-makhluk halusnya ini mensupport dalam bentuk apa Mas? Mungkin beliin apa atau Oh, nggak nyiapin bisa. apa? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus gimana cara supportnya makhluk halusnya ini Mas? Kalau support malu halusnya tidak ada loh. Mungkin Nggak ada? dari tingkahnya yang konyol, yang lucu, ya mungkin kita jadi ketawa gitu. Jadi terhibur ya untuk terhibur. meningkatkan imunitas. Iya. Wah, ternyata punya makhluk halus juga enak juga Mas ya. Mau nanti. Makhluk halusnya nggak mau sama saya nih takutnya. Jadi dengan punya makhluk halus ini Mas Tigor sangat terbantu Sangat terbantu. sehingga daya imunitasnya itu kuat ya. Iya. Oke. Selain itu saya juga nonton YouTube. Oh, nonton YouTube juga Jadi ya. Kita nontonnya yang bikin kita positif. Kalau Baik. kita nonton di berita yang menakutkan tentang setiap hari ada kematian dan sebagainya, ini kita tambah takut. Oke. Waktu saya COVID, YouTube saya setting untuk YouTube anak-anak.
Oh, Jadi yang keluar hanya anak-anak. kartun, cerita-cerita anak-anak itu aja. Jadi tambah fresh nih kita. Oke, jadi mungkin tips dari teman-teman yang mungkin isolasi mandiri ya, Iya. untuk menghindari berita-berita COVID, Iya. dan style YouTube-nya itu YouTube anak-anak. YouTube anak-anak. Oke, Mas Tigor, makhluk halusnya ini sempet tanya gak sih, COVID itu apa sih Mas Tigor? Tidak semua mereka tahu. Tidak semua Mereka tahu itu ya? taunya pagebluk. Panggebluk. Wabah. Oke, wabah. Nah, setiap beberapa tahun itu ada yang dikatakan wabah. Karena apa? Kalau secara ini kita bahasnya secara spiritual gitu. Bumi ini dicuci gitu. Oke, Disucikan dengan apa? Dengan adanya wabah. baik. Wabah ini tidak pandang bulu. Entah dia seorang marginal, entah dia ini seorang tengah, entah atas, jabatannya setinggi apapun. Kalau yang namanya hukum alam wabah, dia tidak bisa menghindari. Baik. Ini yang dinamakan hukum alam. Gitu. Hukum alam Mas Hukum Tigor alam ya? itu seperti ini gitu. Baik. Mas Tigor, saya penasaran. Makhluk halusnya ini sempet takut gak? Aku takut tertular coronanya Mas Tigor. Nah, ada nggak berpikir seperti itu? Nggak ada ya? Mereka nggak ngerti. Nggak paham ya? Oke Mas Tigor. Berikutnya setelah ibu dirawat 10 hari ya, di rumah sakit, dinyatakan sembuh, itu berapa hari? 10 hari tadi 10 ya? hari sudah boleh pulang. Oke, kondisi sudah negatif ya? Iya, kondisinya Baik. negatif. Untungnya kita penanganannya itu tidak terlambat. Jadi pesan Baik. saya buat seluruh teman-teman, misalnya ada gejala-gejala itu jangan takut untuk periksa. Karena apa? Ketika penanganannya terlambat, saturasi oksigennya itu di bawah di Di tengah bawah, ke bawah itu sudah fatal sekali. Risiko kematian ya? Iya, untungnya kok Iya. pada saat itu saya ada gejala tetapi oksigen ini masih stabil, Normal. masih 9,6 98, akhirnya di oksigen tertolong gitu. Baik, Pesan jadi saya jangan takut itu. pemirsa KSTV teman-teman, jadi harus benar-benar hati-hati ya. Iya. Kalau merasa gejala seperti pusing tadi Mas ya, Iya. pusing, mual, terus muntah juga Mas. Muntah, Oh. terus tidak bisa cium aroma selama 4 hari. Tidak bisa mencium aroma atau merasakan rasa ya, Iya, 4 hari. manusia. Kalau rasa saya masih bisa. Rasa bisa. Iya, kalau rasa masih bisa. Yang tidak bisa aroma. Jadi 4 hari. harus segera ke klinik untuk cek cek jangan takut. antigen. Kalau positif segera diobati. Iya. Nah, Mas Tigor, banyak teman saya yang tahu positif, tapi dia cari obatnya sulit ya. Iya. Yang sekarang lagi rame kan. Nah, mungkin Mas Tigor punya solusi ketika cari obatnya sulit, apa yang harus dilakukan para penderita COVID? Gini, kemarin saya sebenarnya sempat kesulitan juga untuk mencari obatnya. Karena gini loh, setiap orang yang positif itu, ini bukan menjelek-jelekan, tidak. Ini pengalaman saya. Setiap orang yang positif wajib melaporkan ke Satgas sekitar. Nah, begitu saya lapor, ternyata di situ obat habis. Obat tidak ada Mas ya? Obat tidak ada. Nah, ini harapan saya agar orang-orang Satgas ini memperhatikan itu juga. Karena apa? Ya kalau mereka punya uang untuk nebus obat pribadi. Pada Baik. saat itu saya nebusnya pribadi. Ya kalau mereka ada uang buat nebus, kalau dia tidak ada, buat makan pun dia kesusahan gitu. Apalagi Mas kalau Tigor. disuruh nebus obat dengan sendirinya. Itu yang harus diperhatikan buat semuanya. Kalau obat habis ya bagaimana caranya agar dapat itu. Banyak yang tidak tertolong. Berarti Mas Tigor kemarin beli di apotek ya obatnya? Saya beli di apotek loh, Pak. Baik, obatnya apa aja Mas Tigor kalau boleh tahu? Ada apa ya kemarin? Kayak vitamin D, vitamin C, Ya, terus ada lagi 2 obat COVID yang saya lupa saya namanya. Oh iya, oke. Kita nggak usah sebutin ya karena merek ya. Iya. Baik, oke Mas Tigor. Ini saran ya buat Satgas COVID untuk obat-obatnya disediakan. Kasihan kalau rakyat miskin atau yang penghasilannya harian, Iya. yang nggak bisa ke apotek, Iya. dia harus cari apotek. Kita aja yang mungkin yang punya dana besar cari apotek aja udah susah, obatnya Iya, sudah udah sulit. susah. Nah apalagi orang yang dengan penghasilan harian yang mungkin sangat sulit untuk menebus obat di apotek ya Mas Tigor ya. Iya. Oke, mungkin ini sebagai evaluasi Iya. pemerintah dan Satgas COVID untuk lebih hati-hati dan lebih ngopeni ibaratnya ya. Iya. Sebenarnya ngopeni. Karena mungkin saking banyaknya. Iya, saking banyaknya ya. Gitu. Sehingga stoknya jadi hilang. Ya, nah ini dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan Iya. kondisi yang seperti ini kita juga tidak bisa saling menyalahkan. Kita tidak bisa menyalahkan sana sini situ sini gitu. Kita Baik. kembali lagi ke diri kita. Dengan adanya hal seperti ini, paling enggak kita berusaha untuk protektif diri sendiri gitu. Oke, dan yang lucu itu gini Mas, ada teman saya beli obat kemana-mana nggak habis. Ternyata setelah
beli di online shop itu ada gitu loh. Ternyata itu obat-obatnya itu diborong sama orang terus dijual di online shop. Nah, ini kan menurut Mas Tigor bagaimana, ada kelakuan seperti itu, Mas? Ini itu bukan masalah main-main. Kalau Iya. bisa orang-orang seperti itu kesadarannya lebih sadar, karena apa? Ini bukan main-main. Suatu contoh, ya kalau diri Anda yang menimbun itu tidak terjangkit virus ini. Seandainya jenengan, keluarga jenengan yang terjangkit tiba-tiba fatal, apa yang jenengan rasakan gitu. Hukum karma itu pasti ada. Pesan Baik. saya, janganlah yang namanya curang. Zaman dulu kecurangan juga ada. Iya. Wabah yang beberapa tahun 1918 Spanyol, Iya. itu ada wabah yang namanya flu Spanyol Flu Spanyol yang ya. terjadi di daerah Indonesia juga kena. Nah, waktu itu dokter tidak memahami flu ini flu apa. Sebagian dokter itu mengatakan Iya. bahwa itu cikungunya. Cikumnya. Nah, di situ dokter mengambil kesempatan, tidak semuanya ya, tapi ada beberapa, dengan menaikkan harga. Setiap orang yang sakit panas dia mengatakan ini flu Spanyol. Baik. Karena mereka tidak tahu. Pada saat itu flu Spanyol terjadi 1918 sampai 1920. Banyak sekali kematian ini. Baik. Sama wabahnya seperti ini. Jadi jangan sampai kita ibaratnya mengambil keuntungan dari kondisi pandemi seperti ini. Jangan sampai. Corona itu ada, Iya. virus itu ada. Bahaya, dikatakan bahaya, sangat bahaya. Dulu awal-awal kan banyak yang menimbun masker, terus Iya, gitu. menimbun sampai alat medis juga. Iya. Nah sekarang lagi menimbun obat COVID, obat antivirus ibaratnya ya. Iya. Dan jangan sampai menjadi namanya ini saling menyalahkan tadi. Karena apa? Baik. Kadang masyarakat menyalahkan dokter, menyalahkan tenaga medis. Tidak seperti itu. Tenaga medis pun banyak yang kena, dokter pun banyak yang meninggal kena. Baik. Ada mereka yang jujur, ada yang mereka berjuang, ada mereka yang benar-benar berjuang sampai dia merelakan nyawanya pun. Ada juga orang yang Baik. nakal itu juga ada. Iya. Apalagi ini korupsi bantuan COVID itu yang Iya. paling saya gemes gitu. Baik. Jadi masyarakat tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling Intinya menyalahkan. Kita ngambil segi positifnya agar pandemi ini segera berakhir, Mas Tigor ya. Oke, Mas Tigor. Bapak kondisinya kemarin mengalami gejala kemarin, pengobatannya sama kayak Mas Tigor ya? Sama, semua sama. Oke. Iya. Berikutnya Bapak merasa kangen nggak berpisah sama Ibu, Mas? Karena kan cukup lama ya, 10 hari ya. Tanya kabar gimana. Iya. Ya telepon gitu aja. Sempat panik nggak Mas, Bapak Mas? Panik semua panik. Tapi saya kasih tahu ini, enggak usah Oh. panik. Enggak usah panik. Kenapa memutuskan untuk Ibu yang harus dirawat? Apakah Ibu mengalami gejalanya lebih parah daripada Bapak? Karena pertama saat itu yang lebih parah ibu. Ibu ya, Jadi baik. udahlah. Kalau bapak sama saya kita rawat jalan ada di rumah Baik. gitu. Oke, alhamdulillah semua sudah negatif ya. Semua sudah negatif. Oke, Mas Tigor. Bicara masalah pandemi ya, banyak orang yang tidak percaya pandemi. Iya. Banyak percaya ini adalah konspirasi. Iya. Banyak yang tanya ini sebenarnya virus biasa, nggak usah dilebih-lebihin, intinya seperti itu. Menurut kaca pandangnya Mas Tigor sebagai seorang ibaratnya punya indera keenam ya, Iya. virus corona ini sebenarnya berasal dari mana, Mas? Virus corona ini dari dulu itu memang sudah ada. Sudah ada sebenarnya Sudah ada, virus ini ya. Sudah ada. Yang Baik. mungkin mutasinya yang berbeda. Oke. Gitu loh. Tingkat bahayanya yang berbeda. Suatu contoh pada saat itu flu babi. Flu ini menularkan di binatang. Baik. Banyak orang yang mengonsumsi binatang tersebut, akhirnya apa? Tertularlah dan sebagainya. Sampai flu burung dan sebagainya. Baik. Virus itu ada. Ya, jadi intinya virus ini sebenarnya sudah lama ada, cuma Lama. sekarang bermutasi terus sehingga Iya. semakin mengerikan ibaratnya Semakin ya. mengerikan. Terus Baik. variannya juga macam-macam. Baik. Semakin mutasi. Nah, kemarin kalau saya kenanya itu yang delta. Oh, yang delta Mas ya. Delta Baik. itu yang paling membahayakan. Jadi jangan sampai semua ini meremehkan. Virus delta ini lebih bahaya karena apa? Dia hanya bisa menularkan dalam waktu 10 detik saja. Dalam waktu 10 detik ya Mas Iya. ya. Baik. Kalau yang corona awal 19 itu dari apa? Bersin dan sebagainya. Percikan air liur atau Iya, bersin corona ya. ini misalnya Oke. kita keluar ada salah satu orang positif itu, 10 detik aja kita nggak ngapa-ngapain sudah kita positif. Oke. Karena varian delta ini cukup mengerikan ya. Mengerikan. Oke Mas Tigor, bicara masalah PPKM ya, karena Iya. kemarin kita PPKM darurat ya,
banyak pedagang yang tidak bisa berjualan, Iya. dibatasi malam. Iya. Saya lihat viral di TikTok, di Instagram, di YouTube itu ada, saya nggak sebut kotanya ya, ada beberapa daerah di Indonesia yang Satpol PP-nya non sewu, Iya. sampai ngambil barang-barangnya pedagang, sampai merusak tempat dagangan. Ini menurut Mas Tigor, sebagai seorang anak indigo, bagaimana menanggapi hal tersebut? Kalau gini ya, kita ini sebenarnya lebih realistis saja berpikir. Seandainya ini ada aturan, itu juga ada yang namanya solusi. Baik, Sekarang ibarat burung itu di dalam sangkar, tidak dikasih makan, dia berontak. Ya kalau mereka yang bekerja mendapatkan uang bulanan, rutin bulanan. baik. Ya kalau mereka yang bekerja untuk hari ini, untuk makan besok kita cari uang hari ini. Jelas mereka marah dan sebagainya. Jadi ibaratnya orang yang berpenghasilan harian wajar berontak, wajar mereka marah karena apa? Tidak ada penyelesaian gitu. Iya. Di situ ada larangan, tetapi tidak ada solusi. baik, Kalau memang tidak boleh jualan, paling enggak bantuan itu ada. baik, Mulai dari COVID-19 di awal tahun, ini Iya. saya mengamati bukan yang jauh-jauh, di sekitar Iya. saya pun sendiri. Itu tidak ada yang namanya bantuan, kecuali bantuan dari salah satu organisasi. Pada saat itu ada ini apa namanya, pemilihan, dikasihlah sembako dan sebagainya. Setelah dipilih jadi juga tidak ada. Jadi bansos dari pemerintah tidak merata intinya ya. Tidak merata. Bahkan kemarin dikorupsi. Ya, saran saya lebih kita lihat tengah ke bawah. Apalagi untuk saudara-saudara di kaum-kaum marginal itu kita toleh. Iya, Jangankan mereka menabung makan buat besok aja, makan apa mereka tidak ngerti. baik, Dan pesan saya buat siapapun yang sudah diberikan amanat, sampaikan dengan benar, lakukan dengan tindakan yang sekiranya ini tidak menyakiti dan sebagainya, apalagi sampai perusakan. Sudah mereka tidak dapat apa-apa, barang-barang dirusak ini. baik. Jadi Mas Tigor menghimbau untuk para petugas bisa lebih toleransi ya. Iya. Apalagi masyarakat yang pendapatannya harian, Iya. yang bergantung pada omset dagangannya. Iya. Ya apa dia bisa makan, bisa jaga imunitas kalau dia nggak dapat penghasilan intinya Mas Tigor ya. Dan juga dikembalikan ke setiap orang masing-masing gitu. Baik. Ketika ada aturan ya sudah, mau tidak mau perlahan kita ikuti. Jangan apa ya? Jangan saling todong sana todong sini. Kalau dikatakan sengsara, semuanya sengsara. Tidak Baik. di bangsa kita, bangsa lain pun banyak yang seperti kita. Tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Baik. Kalau mereka mengatakan gini, hanya di Indonesia saja yang seperti ini. Tidak, banyak di sana yang kesulitan. Baik Mas Tigor. Oke Mas Tigor, yang terakhir, Mas Tigor punya pesan khusus buat para pemirsa KSTV agar menjaga kondisi dan juga tips agar terhindar dari pemaparan virus corona. Pesan saya pertama adalah jaga ego kalian. Jangan sepelekan ini, jangan sepelekan pandemi ini, karena pandemi ini benar-benar ada. Jadi kalau jenengan mungkin tidak percaya, simpan. Itu menurut pendapat Anda. Karena apa? Kasihan untuk mereka yang pernah mengalaminya, bahkan mereka yang kehilangan keluarganya. Jadi jenengan jika berpendapat bahwa corona itu tidak ada, jika jenengan percaya bahwa COVID itu tidak ada, jangan berkoar. Jenengan simpen pendapat Anda sendiri. Karena apa? Jaga perasaan mereka yang sudah kehilangan keluarganya gara-gara virus ini. Itu pesan saya. Yang pertama, jaga kesehatan, keimanan kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa agar seluruhnya, semuanya ini diberikan kesehatan dan pandemi ini segera selesai gitu aja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian pesan khusus dari Mas Tigor Iya. agar kita tidak menyepelekan corona. Iya. Kita jaga dengan menjaga jarak, memakai masker, Iya. mencuci tangan. Itu Iya. adalah himbauan yang harus kita taati ya. Iya. Tetap semangat di tengah pandemi Semangat. seperti ini. Untuk usahanya Mas Tigor bagaimana kemarin? Alhamdulillah, walaupun tidak ada, tetap kita berikan. Iya, Tetap alhamdulillah. prinsipnya itu. Tabungnya masih banyak, masih aja nih. Masih ada buat kanan kiri lah. Iya, iya. Baik, demikian podcast Ruang Publik bersama saya Firman Istanto dan juga Mas Tigor Ortoldan. Iya. Mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.